Oke, selamat malam semua. Selamat datang kembali di playlist Omong Kosong, di mana kami tiba-tiba ingin menyampaikan sesuatu ya malam ini, dadakan. Karena ini apa ya, ada keresahan dan juga kekhawatiran mengenai kita ya, terutama di kelas menengah. Ya, kami juga kelas menengah, yang katanya kelas menengah tuh semakin turun ya, semakin turun, yang mana pokoknya jadi kelas menengah tuh semakin sulit dibandingkan kelas yang bawah atau kelas miskin. Mohon maaf menyebut itu ya. Ya Atau nggak apa-apa, miskin nggak tidak kurang mampu gitu. ya, itu dia, kurang mampu, masyarakat Nggak apa-apa ke sih. yang kurang mampu. Nah, itu kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ya kita tahulah kalau kelas menengah itu tidak cukup sulit ya untuk mendapatkan sebuah bantuan. Maksudnya tidak cukup sulit itu karena ini kayak kelas menengah kan kalau mau hidup ya nggak sulit-sulit amat, terus juga pendapatannya nggak dikit-dikit amat sehingga tidak dapat tidak masuk kategori dapat bantuan gitu. Mau bantuan, maksudnya bantuan dari pemerintah. Iya, bantuan dari pemerintah. Jadi mereka murni mengandalkan pendapatan dari gaji mereka atau dari pendapatan lain gitu. Dan tidak ada pendapatan di luar dari pekerjaan atau profesi mereka gitu. Terus juga kayak kelas bawah kan mereka dapat bantuan tuh, bansos atau bahkan kayak kuliah dapat KIP, yang mana sangat disayangkan ketika muncul ke kita ya, KIP gitu malah munculnya disalahgunakan gitu ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi Kalau kayak gunanya? dana KIP-nya itu dipakai buat beli iPhone, dipakai buat Wah. kredit Oh motor iya, gitu ya kan. kayak yang kemarin tuh. Iya, kayak Oh iya ada juga tuh kayak kemarin tuh kasus tuh iya, iya. yang mana katanya dia kesulitan buat bayar kuliahnya gitu. Sehingga dikasih tuh donasi tuh nyampe 40 juta, malah disalahgunain buat Iya. gengsi, buat dugem gitu. Udah Mm-mm. juga sih. Iya, benar sih gitu. Yang jadi titik masalahnya kenapa sih maksudnya turun itu si kelas menengah itu? Kelas menengah itu yang menjadi titik masalah turunnya karena itu tadi gitu. Dimana misalkan dia dapat tuh gaji UMR lah gitu, tapi pengeluarannya dia juga kurang lebih se UMR itu juga gitu. Sehingga Berarti habis sebenarnya iya, pendapatan. sehingga tabungan dia tuh habis gitu dengan kebutuhannya itu. Kan disebut kan orang-orang masuk kelas menengah atas, kelas bawah gitu. Kan itu diambil datanya dari pengeluaran dia gitu, bukan dari hal lain gitu. Jadi kayak misalkan sebulan ini dia keluar dana 5 juta gitu, atau misalkan gaji dia UMR 4 juta 800 gitu, itu udah ada masuk kelas menengah gitu. Oh, kayaknya agak ini juga ya. Bingung juga buat apa sih bilang ini, oh ini nih kelas menengah nih masuknya nih, ini kelas kurang mampu. Kayaknya agak tipis tuh batasannya. Iya, Jadi yang tadi bilang itu, ini sebenarnya mereka itu kelas menengah ini ada yang pas-pasan loh sebenarnya. iya, Mungkin dia ada di batas bawah nih. Kalau misalnya ada kriteria gitu, ini orang miskin, ini kelas menengah. Mungkin nih orang-orang ini nih batasan antara kelas menengah dan miskin ini nih yang bikin bingung nih. Mereka tuh sebenarnya pas-pasan kan. Mau dibilang masyarakat miskin, ya mereka masuknya kelas menengah. Dibilang kelas menengah, ya mereka sebenarnya nggak mampu iya kan. nggak Nah, mampu sebenarnya gitu. emang banyak kasus tuh kemarin tuh kayak PNS tuh, bapaknya orang tuanya PNS kalau nggak salah, terus dia kuliah kan, ya Hmm. kenapa dia nggak dapat bantuan, katanya karena kan orang tuanya PNS. Sebenarnya gaji PNS tuh nggak semuanya gede sebenarnya. Hmm. Iya kan, Iya. tapi dia masuk kategori ya bukan Bu- penerima bantuan. Nah itu Mm-mm. yang jadi masalah. Sedangkan kita tahu kan ada kasus-kasus tuh penerima bantuan tuh pada ngantri tuh kalungnya gede-gede. Lugasnya gede-gede juga kan, Heeh, HP-nya gitu. bagus-bagus. Nah HP-nya itu, bagus-bagus nah gitu. berarti emang ada masalah juga tuh di penentuan kriteria mana yang miskin, mana yang kelas menengah sebenarnya. Heeh. Nah itu yang maksudnya itu satu poin sih, bener juga. Dan di poin yang lain tadi seperti apa tadi, kayaknya untuk mendapatkan sesuatu kayak tadi apa namanya, membuat dia
ingin sekali mempunyai rumah misalnya. Iya, kayak mempunyai rumah. Nah itu apa tadi? Jadi dikenakan pajaknya terlalu gede kan ya. Jadi Oh, gimana iya tadi? itu betul juga tuh, karena udah mah ada berita kayak ini, kan kelas menengah turun, terus juga kelas menengah gitu, kalau ngekos aja kan gitu, kalau ngontrak kan bayarnya per bulan tuh mahal juga, terus mau bikin rumah juga tahun depan bakal kena pajak gitu, Ya bingung dua kan. koma empat persen gitu, itu kalau mau membangun rumah sendiri sih. Kalau mau ini, kalau mau sebenarnya bisa sih dia dengan memilih membeli rumah subsidi lah gitu. Ya. Cuman kan sepertinya nggak semua mau gitu rumah subsidi seperti itu. Contohnya aja itu udah ada apa beritanya bahwa banyak juga gitu rumah subsidi yang kosong nggak kebeli gitu. Terbengkalai nggak terurus gitu. Ah, kenapa tuh masalahnya? Apa emang minat atau emang nggak mampu aja? Kalau belum baca sih keterangannya, entah karena emang orang-orang tuh kurang minat dengan rumah subsidi itu, atau mungkin juga orang-orang tuh susah juga buat beli rumah. Karena kan contoh ini kayak kan ramai juga tuh kayak Gen Z kesulitan gitu buat beli rumah Nah gitu. itu benar Mm-mm, tuh. bener gitu. Jadi Karena emang harga properti sekarang emang nggak udah iya naik-naik gitu. yang nggak normal maksudnya. Udah kayak bukan mustahil ya, cuman emang sulit sih buat Iya sulit, mau beli sekarang nggak ada dananya, mau beli nanti udah naik udah naik harganya harganya. gitu. Karena ya itu eh, properti itu masalahnya karena properti dijadikan lahan investasi, harusnya itu nggak boleh sebenarnya. Makanya kan Iya, orang yang udah ngambil subsidi itu, misalnya ngambil subsidi tuh ini nggak boleh ngambil lagi kan sebenarnya. iya Itu seharusnya. ya itu emang bentuk ininya apa sih namanya ya buat ngebatasin orang-orang oknum-oknum yang emang ngambil rumah cuman buat investasi. Sedangkan kan ketika rumah itu jadi investasi, misalkan BIM punya duit nih, mungkin BIM orang kaya punya duit, waduh investasi lah ngambil rumah lah 100 200 biji Iya misalkan. 200 biji Itu misalkan, kan jadi nganggur kan ya. kan dijual lagi tuh ke orang lain kan naik lagi harganya. Nah, naik lagi harganya. Terus itu juga ya iya benar benar BIM. Itu Iya, bikin sulit orang. Ya itu ya. itu tuh yang bikin sulit, dan itulah yang sebenarnya didefinisikan sebagai gentrifikasi, yang mana orang kaya Oh, tuh membeli properti-properti untuk ya buat dijual lagi gitu, membeli rumah-rumah, membeli apartemen buat dijadikan sebagai investasi. investasi Ya, gitu. investasi. Sebenarnya kalau properti sih emang harusnya nggak boleh ya, harusnya. Cuman ya bebas sih, soalnya dia yang punya duit dan nggak dilarang juga, nggak ada sama negara. Eh, sama tadi baik lagi sih itu yang kita bingung sebenarnya ini kelas menengah itu yang mana dan warga miskin itu yang mana gitu. Jadi apa ya? Jadi bias. Iya jadi bias. Iya. Jadi nah itu tadi juga sempat baca sih di Detik tuh emang ada dampak dari COVID kemarin kan ya. Oh Ya iya. ada dampak dari COVID kemarin. Jadi ketika orang-orang yang bekerja formal itu pada ya ada yang di PHK, mungkin ada yang emang ya bubar aja perusahaannya kan. Hmm, Nah, akhirnya sebagian besar itu mereka ada yang geser tuh jadi kerjanya itu informal ataupun jadi pengusaha sendiri. oke. Nah, sebenarnya ketika dibahas itu kayak seperti gini deh. Lah ini berarti ngelacaknya nih orang-orang kelas menengah itu pekerja ya. Terus eh, gimana ya ngejelasin ya? Kayak seperti oh, berarti ini yang masuk kelas menengah itu rata-rata pekerja berarti. Rata Ya, pekerja. Ya, sedangkan nih yang dia bilang kan informal lah, informal itu agak sedikit nggak kelacak. Misalnya nih BEM nih dulunya kerja di perusahaan nih, heeh. gaji 4 juta, Ya terus gaji tetap gitu ya kan 4 ya juta. 4 juta misalkan, itu mungkin masuk kelas menengah atau 5 juta kelas menengah. Terus BEM tiba-tiba dipecat nih, atau mungkin keluar lah. Terus BEM jualan cendol lah, oh, udah jualan cendol di pinggir jalan, ternyata rame tuh. Mungkin penghasilannya bisa 10 juta sebulan. Nah itu sebenarnya nggak kelacak tuh. Sebenarnya udah dari kelas menengah, karena mungkin nanti kelacaknya dia tuh udah di PHK, pengeluarannya nggak ketahuan tuh, atau mungkin berhubungan dengan pajak mungkin.
Kan kalau pekerja itu kan pajak ketahuan, Oh Bang. iya, Ada pajak ketahuan. tahunan tuh, ada laporan. Kayak Kang Cendol tuh nggak susah juga tuh bilang lapor pajak tahunan itu, eh, lapor nggak sih gitu maksudnya. Nah itu tuh yang nggak kelacak tuh. Sedangkan banyak Hmm. pengusaha tuh kayak jual gorengan tuh sebenarnya mereka ya masuk kelas menengah juga sebenarnya. Itu sih. Jadi eh, yang jelas sih poinnya ini harus jelas dulu nih, ini kelas menengahnya yang mana. Soalnya banyak kasus gitu kan yang miss-miss kan. Ini orang tua gua, ya kan orang tua kamu PNS ya, PNS juga kalau gajinya kecil mah ya gimana kan. Iya, benar. Itu banyak yang rancu juga tuh. Mm. Itu juga jadi hal penting. Nah, adalah apalagi nih yang menarik nih? Ya, paling yang menarik sih tadi sih untuk memperjelas lagi di mana kelas menengah tuh semakin sulit adalah ada sebuah apa ya, riset survei atau apa ya, bahwa ternyata selain judol gitu, selain judi gitu, yang membuat masyarakat miskin semakin miskin itu adalah karena air galon. Air galon ya? Iya, air Ya, galon itu jujur baru denger sih. nggak menyangka banget bahwa ternyata air galon itu membuat kita miskin. Ya, Itu gimana sih ininya sih? nih, jadi maksudnya gini nih. Nah, misalkan kita isi galon lah, isi air galon air galon dari merek, ya kita sebut saja merek gitu, Aqua gitu. Kan itu sekali isi galon 24.000. Mm, Jadi 24.000 gitu. Kalau misalkan di keluarganya itu ada 4 atau 5 orang gitu misalnya. mm, Itu kan dalam segalon misalnya dia dalam sebulan ganti galon 4 kali gitu misalnya, karena banyak gitu ya kan keluarganya, dan juga per hari kan orang tuh perlu 2 liter minimal ya, jadi kali tuh sebulan tuh 4 kali gali, 4 kali ganti dengan 24.000, jadi sebulannya gede tuh ternyata gitu untuk minum aja untuk gitu. pengeluaran air minum doang. Iya, itu untuk pengeluaran air minum doang gitu. Itu emang nggak disadarin sih. Iya, itu dia karena nggak disadarin gitu. Makanya kita juga kaget. Ternyata kita gitu dibikin miskin oleh air galon gitu. Yang padahal itu karena emang kita sendiri tidak melek dan tidak apa ya, dan kurang gitu dalam manajemen finansial gitu, manajemen keuangan gitu. Ya juga sih. Heeh. Bener juga, kadang nggak kerasa sih. Mungkin eh kayaknya berhubungan sama ini juga sih. Banyak orang tuh salah paham sebenarnya. Jadi ada banyak sih teman-teman juga, teman-teman kerja atau teman-teman ini bilang eh, mereka itu nggak mau minum air dimasak gitu. Iya, itu Air karena kan sumur. udah ganti ya kan kebiasaan kita gitu. Ya karena mungkin marketing si air galonnya ini cukup bagus Cukup juga sih. bagus Jadi itu ya. nanam di masyarakat dikit bilang, wah ini waduh nggak sehat nih, yang sehat tuh air galon misalnya. Mungkin kalau kita sebutnya air aqua nih yang sehat nih. Iya, air galon Padahal gitu. eh, nggak begitu ya sebenarnya. Kalau kita pelajarin, kita baca-baca artikel ilmiah itu emang yang ya paling sehat ya air murni, air misalnya air sumur ya yang dimasak itu udah aman banget. Bahkan justru yang beresiko itu air galon sebenarnya karena dia kan ada mikroplastik ya. Sekarang kan apalagi yang kemarin viral tuh Oh iya, ada mikroplastik itu mikroplastik. justru lebih berbahaya daripada bakteri-bakteri itu. Ya kan bakteri kan dimasak tuh Iya. mati ya. Heeh. Itu ya mikroplastiknya dimasaknya nggak Dimasak, iya, ya mau dia dimasak. masih ada. Iya benar juga tuh. Iya. Kemarin baca tuh berita di mana sebetulnya air-air galon itu lebih beresiko gitu Ya, emang dengan lebih beresiko. mikroplastik gitu. Ya, Silakan baca beritanya di sini gitu. itu tuh jadi mereka itu gengsi dengan apa ya, dengan pemahaman yang salah sebenarnya. Bahkan mereka ada yang pernah kok nemuin orang tuh bertamu tuh dia nggak mau minum, benar Oh, benar nih kerjaan nyata ya, mereka nggak mau minum air yang rumahan gitu, dimasak gitu ya kan. dimasak. Emang sih kalau dimasak tuh kadang tiap rumah tuh, tiap rumah tuh rasanya beda-beda ya, Iya, benar nggak sih? rasanya Kalau beda-beda air gitu. masak tuh Heeh, beda-beda, mungkin benar. mereka nggak biasa. Nah itu tuh sampai bela-belain beli ke warung air mineral, kayaknya Iya. terlalu lebay sih kayaknya sih. Nah, cuman kan ini kenapa ya kita di Indonesia tuh ya karena orang-orangnya misalnya udah apa ya, nggak bisa lagi gitu ya kan minum air yang dimasak,
kenapa eh, kita nggak seperti di luar negeri gitu. Contohnya aja di Malaysia kan, ada tuh di Malaysia Bobo Boy, animasi Bobo Boy. Ternyata dia minum airnya tuh langsung di keran gitu. Oh, jadi Apakah itu apa? Kita ada PDAM ya? Apakah PDAM gitu belum secanggih itu memfiltrasi air ngirim ke rumah-rumah sehingga air kerannya bisa diminum gitu? di kawasan-kawasan tertentu ada sih, udah ada Oh, Bim. udah ada. Ya udah ada kayak, tapi itu lokal ya sifatnya. Misalnya ada di sebagian perumahan atau mungkin eh, pernah kalau nggak salah ya kemarin itu di ke perumahan apa ya kemarin? Perumahan BUMP, kalau nggak salah PLN sih, pernah kondangan gitu. Nah, itu dia ada di satu perumahan itu punya karyawan ya BUMN ya. Ah. Itu ada pengelolaan airnya, jadi disuplai ke rumah warga bisa diminum. Nah itu ketika dulu Kari waktu ketika kerja eh, di salah satu perusahaan di Cikande ya, kita nggak sebut nama sih takut ini, perusahaan di Cikande itu Oh, perusahaan seenggaknya ada gambaran lah bahwa ternyata masih tetangga Pandeglang lah, bahwa ternyata deket gitu. iya, Ada contohnya bahwa air udah ada gitu. udah ada itu bisa Udah langsung ada diminum. contohnya. Bahkan itu air itu di ini Bim, dia itu Bu, air itu ketika air yang kita pakai kamar mandi ini terus masuk ke, bukan air WC ya, kita pakai kamar mandi kan ke pembungan air tuh, Heeh. bukan air WC itu ditampung lagi, ditampung diolah itu sampai Oh, bisa ditampung layak lagi. minum. Kita minum dari itu kayak yang film-film Jepang tuh, jadi Oh, minum dari langsung dari apa, iya, ada dari wastafel. sing gitu. Ya Iya, dari situ wastafel bahasa bahkan, Indonesianya. ya terus eh ya bisa biasa aja kita bawa apa namanya gelas sendiri itu bisa minum di titik-titik itu, atau bawa bisa pakai gelas sendiri atau kita langsung Langsung minum aja gitu minum di situ. dari sumber airnya, dari kerannya gitu. Ya, itu cuman sih itu masih apa ya, lokalan ya. Mungkin di sini ya secara umum sih Oh nggak iya. ada. Oh iya, berarti ya barangkali kalau emang ternyata rencana itu, anggaplah gitu, kalau itu misalkan program itu ternyata apa ya, nggak membengkak gitu anggaran untuk satu daerah itu, misalnya barangkali ada menemukan gitu, telah meriset gitu kan, menemukan teknologi yang memfiltrasi yang lebih murah lagi, barangkali bisa meluas tuh. Bisa jadi sih. Cuman emang rasanya nggak aneh sih. Kalau BEM ngerasain tuh rasanya aneh, cuman aman. Itu emang tiap ini juga Ya. diuji lab. Cuman aman, cuman rasanya aneh, nggak seenak kita air sumur gitu. Air sumur kita masak atau air mineral itu kan enak. Kalau itu sih ya nggak nggak enak sih, bukan nggak bisa diminum ya, cuman nggak, rasanya nggak enak sih. Ya paling itu adaptasi aja sih. Ya sebenarnya adaptasi aja, Iya. cuman ya, begitu deh. Oh, boleh tuh. Ya, udah sih itu aja sih. Ya, oke, baik. Eh, Itu saja yang kami bahas malam ini ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.